Hai, masih dan Junisme Channel di sini. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang analisis korelasi bivariat atau disebut juga dengan analisis korelasi Pearson. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi atau juga bisa cek di pojok kanan atas sekarang. Kali ini yang bakal dijelasin yaitu tutorial analisis korelasi Spearman dan Kendall. Mungkin bakal ada yang nanya nih, apa sih bedanya dengan analisis Pearson yang dijelasin pada video sebelumnya? Jadi gini bedanya. Yang analisis korelasi Pearson atau bivariat yang sebelumnya dijelasin itu digunain buat mengetahui korelasi untuk data kuantitatif yang skala interval atau rasio. Sedangkan korelasi Spearman dan Kendall ini digunain untuk mengukur korelasi pada statistik non-parametrik. Nah, datanya bisa ordinal. Apa sih skala interval, rasio, dan ordinal itu? Buat teman-teman yang belum tahu apa masing-masing skala itu, bisa dilihat videonya di pojok kanan atas sekarang. Atau teman-teman bisa lihat link videonya di deskripsi video ini. Kemudian, untuk korelasi rank Spearman dan Kendall ini pada awalnya akan dilakuin dulu pemeringkatan atau ranking terhadap data yang ada. Terus, baru dilakukan uji korelasi. Walaupun prinsipnya sama, tetapi nih ada bedanya di antara keduanya, yaitu kalau korelasi Kendall diberi simbol tau, yaitu merupakan suatu penduga tidak bias untuk parameter populasi. Sedangkan korelasi Spearman diberi simbol R yang tidak memberikan dugaan untuk koefisien peringkat suatu populasi. Oke, udah paham ya apa bedanya korelasi Kendall dan korelasi Spearman? Kita lanjut aja ke tutorialnya. Di sini kita punya sebuah kasus. Seorang manajer personalia ingin mengetahui apakah ada nih hubungan antara prestasi kerja seseorang dengan tingkat kecerdasan, diukur dengan IQ, serta motivasi kerja pekerja yang bersangkutan. Untuk itu diambillah 9 orang pekerja dan seorang supervisor diminta memberi penilaian pada tiap pekerja tersebut tentang prestasi kerja dan motivasi kerjanya. Nah, berikut data pekerja, prestasi, IQ, dan motivasinya. Bagi teman-teman di rumah yang butuh file Excel-nya, caranya bisa dibaca link deskripsi di video ini. FYI nih, prestasi kerja dan motivasi kerja dinilai dalam range 0, jelek sekali, sampai nilai 100, baik sekali. Sedangkan IQ didapat dari tes kecerdasan pas pekerja melamar ke perusahaan ini. Karena data pada contoh kasus kita ini adalah data berskala pengukuran ordinal, jadi untuk mengetahui hubungan antar variabel bisa diselesaikan dengan uji Spearman ataupun Kendall. Oke, kita langsung aja lanjut ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Nah, kita buka New Dataset, kemudian klik Open, terus kita klik File, kemudian Import Data karena datanya dalam bentuk Excel. Kita import datanya, klik Excel. Nah, di sini teman-teman silahkan cari di mana lokasi file yang dicari. Nah, di sini sudah ada datanya, kita klik ini, kemudian open, kita tunggu. Nah, karena data yang kita maksud berada di sheet kedua, kita ganti di sini. Di sheet kedua di Excel yaitu korelasi Spearman dan Kendall. Dan data yang di sini dimasukkan adalah data dari C2 sampai E11. Jadi kita ganti. Variabel B2-nya tidak dimasukkan, C2 sampai E11. Kemudian klik OK. Oke, sudah masuk semuanya. Di sini ada variabel prestasi, IQ, motivasi, dan tab datanya numerik. Semuanya sudah sesuai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik Analyze. Selanjutnya kita ambil Correlate. Dan berikutnya kita ambil bivariat. Ketiga variabel ini, prestasi, IQ, dan motivasi, kita masukkan ke dalam kolom variabel di sebelah kanan ini. Kita langsung masukkan aja satu-satu variabel. Kemudian IQ juga kita masukkan. Motivasi juga kita masukkan. Berikutnya, pada correlation coefficient ini, karena data di kasus ini adalah data kualitatif dan berskala ordinal, jadi kita pilih Kendall dan Spearman. Ini kita checklist dan Spearman. Sedangkan untuk korelasi Pearson, ini nggak tepat digunakan.
karena data ordinal. Maka pilihan ini kita nonaktifkan atau kita uncheck. Setelah itu, untuk kolom test of significance, pilih two tile karena bakal diuji dua sisi. Ini two tile udah benar. Sedangkan pada flag significant correlation, biar seragam semuanya, kita centang saja pilihan ini. Sudah dicentang. Berikutnya kita pilih kolom option. Di sini kita klik. Kemudian bakal muncul ini. Tombol dialog ini pada pilihan statistik kita abaikan aja. Berikutnya pada missing value. Nah, karena pada kasus ini kita nggak ada data yang hilang atau missing, atau data yang kosong, maka pilihan ini nggak bakal berpengaruh pada output nantinya. Jadi, kita abaikan aja, atau kita tetap pilih pada defaultnya, yaitu exclude case pairwise. Selanjutnya kita klik continue, dan terakhir kita klik OK. Di sini bakal muncul tabel outputnya, tabel dari output korelasi Pearson dan Kendall, sama kayak video sebelumnya tentang penafsiran angka korelasi. Kalau angka korelasinya berkisar pada 0, bisa dikatakan nggak ada korelasi sama sekali antara variabel. Sedangkan jika nilainya 1, itu korelasi sempurna. Jadi kalau angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat. Kalau di bawah 0,5 itu artinya korelasi lemah. Oke, kita mulai dulu bagaimana mendeskripsikan tabel output korelasi ini. Kita mulai dari hasil korelasi Kendall di baris bagian pertama ini. Contohnya, kita ambil angka output antara nilai IQ dan prestasi. Di sini. Nah, kalau angkanya di sini terlihat 0,345, tentu ini termasuk korelasi lemah antara IQ dan prestasi, karena nilainya di bawah 0,5. Dan tanda positif, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi IQ seorang pekerja, maka akan semakin berprestasi pekerja tersebut. Gitu juga sebaliknya, semakin rendah IQ, maka rendah pula prestasinya. Oke, untuk uji signifikannya, perlu kita lihat kembali hipotesisnya. Terus untuk uji signifikansinya antara korelasi Kendall, hipotesisnya ini, H0 tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel, berarti angka korelasi adalah 0. H1 ada hubungan atau korelasi antara dua variabel, atau angka korelasi tidak 0. Oke, kita lihat aja tabel outputnya kembali. Di sini uji dilakukan dua sisi, soalnya akan dicari ada atau tidaknya hubungan korelasi, dan bukan lebih besar atau lebih kecil. Jadi pengambilan keputusan signifikan atau tidak itu berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitasnya besar dari 0,025, maka H0 tadi, hipotesis H0 tadi diterima. Tapi jika probabilitasnya kecil dari 0,025, maka H0 ditolak. Kalau kita lihat pada bagian kedua output, yaitu pada kolom significant two tile, pada bagian korelasi Kendall, untuk korelasi antara IQ dengan prestasi didapatin angka 0,227. Karena angka 0,227 itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Atau sebenarnya diketahui nggak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan prestasi pekerja. Oke, udah paham ya? Itu salah satu contohnya hubungan antara IQ dengan prestasi. Berikutnya, kita masuk ke baris yang koefisien korelasi Spearman. Contohnya di sini kita ambil angka pada output antara IQ dengan prestasi, yang didapatkan angka 0,409. Angka ini juga menunjukkan kurang kuatnya korelasi antara IQ dengan prestasi karena di bawah 0,5. Sedangkan nilainya ini positif, menunjukkan kalau semakin tinggi IQ seseorang, akan semakin berprestasi seorang pekerja tersebut. Gitu juga sebaliknya, makin rendah IQ, maka rendah juga prestasinya. Kemudian uji signifikansi pada uji Spearman ini sama aja dengan uji Pearson atau Kendall. Pada bagian kedua output, yaitu pada kolom significant two tile, pada Spearman, untuk korelasi antara variabel IQ dengan prestasi, angkanya adalah 0,274. Karena 0,274 ini lebih besar dari 0,05, jadi H0 diterima. Atau bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan prestasi pekerja. Nah, sebelum berakhir, ada catatan penting banget buat kita semua.
Jadi kalau kita lihat perbandingan uji Spearman dan Kendall ini, hasil angka koefisiennya itu nggak jauh beda, dan keputusannya juga sama, serta angka-angka outputnya nggak jauh berbeda. Jadi kalau kita sebagai peneliti pengen tahu perbedaan dalam memilih dua metode ini, cukup sebagai pedomannya yaitu pertama, karena distribusi Kendall lebih cepat mendekati distribusi normal dibandingkan distribusi Spearman. Maka jika digunakan pendekatan distribusi normal, maka korelasi Kendall lebih bisa diandalkan hasilnya. Berikutnya, pertimbangan kedua. Korelasi Kendall bisa menjadi penduga parameter populasinya, sedangkan Spearman nggak bisa. Tapi kelebihan Spearman itu, yaitu lebih mudah perhitungannya. Tapi kan udah ada SPSS, jadi keunggulan Spearman ini nggak begitu berarti lagi sekarang. Oke, udah paham ya bagaimana pertimbangan memilih korelasi Spearman atau Kendall. Baik, sampai di sini dulu tutorial analisis korelasi Spearman dan Kendall. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.